Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Materi ini akan eh, membahas dua hal besar yang saling berkaitan erat. Yang pertama, mengapa data menjadi fondasi utama dalam advokasi yang efektif di sektor agribisnis, beserta jenis data yang relevan digunakan, dan kedua, alat-alat digital modern apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah, mengemas, dan menyebarkan data tersebut agar diadvokasikan benar-benar sampai dan berdampak. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama akan membedah empat kategori data penting dalam advokasi agribisnis: statistik harga dan produksi, data supply demand, dan data pendukung lainnya. Bagian kedua akan membedah alat-alat digital yang relevan, Google Trend dan X Analysis untuk riset dan analisis, Canva dan CapCut untuk produksi konten, serta petisi online untuk penggalangan dukungan publik. Nah, langsung saja, mari kita mulai dari kondisi yang paling dasar, mengapa advokasi itu penting. Eh, Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Data adalah tulang punggung dari advokasi berbasis bukti atau yang sering disebut evidence based advokasi. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim yang diajukan dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Mari kita bedah kalimat ini menjadi lebih dalam karena ada tiga fungsi penting yang tersimpan di dalamnya. Fungsi yang pertama adalah legitimasi, sebuah tuntutan atau keluhan yang disampaikan tanpa data hanya akan menjadi pernyataan subjektif yang mudah dibantah atau diabaikan. Tapi ketika tuntutan yang sama didukung oleh angka, statistik, dan sumber yang kredibel, ia berubah menjadi bukti yang sulit disangkal, dan inilah yang memberikan bobot serta kekuatan tawar bagi pihak yang melakukan advokasi. Fungsi kedua adalah identifikasi akar masalah. Tanpa data, kita hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya menjadi penyebab suatu persoalan. Misalnya, ketika harga suatu komoditas anjlok, ada banyak kemungkinan penyebab bisa karena surplus produksi, bisa praktik tengkulak yang tidak sehat, bisa karena cuaca ekstrim atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Data membantu kita memilih mana penyebab yang paling dominan, sehingga solusi yang diajukan nantinya benar-benar menyasar akar masalah, bukan sekedar eh, gejala di permukaan. Fungsi ketiga adalah membantu merumuskan solusi yang tepat sasaran. Advokasi yang baik tidak berhenti pada mengeluh atau mengkritik, tapi harus mampu menawarkan solusi konkret, solusi yang dirancang berdasarkan data, cenderung jauh lebih lebih presisi dan efektif.
dibandingkan solusi yang dirancang berdasarkan asumsi atau dugaan semata. Setelah memahami mengapa data begitu penting, sekarang mari kita bedah satu persatu jenis data yang relevan digunakan dalam advokasi agribisnis. Dimulai dari yang paling sering digunakan, yaitu statistik harga. Nah, selanjutnya yaitu di bagian kedua, statistik harga. Statistik harga adalah kategori data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis karena sifatnya konkret, eh, mudah dipahami publik, dan langsung menyentuh isu kesejahteraan ekonomi. Ada tiga jenis data harga yang perlu kita pahami secara mendalam, yaitu harga produsen atau petani. Harga produsen adalah harga yang diterima petani karena mereka menjual hasil panennya baik langsung ke pengepul, eh, ke pasar maupun ke industri pengolahan. Data fluktuasi harga di tingkat petani ini penting karena bisa menunjukkan beberapa hal sekaligus. Nah, yang pertama, data ini bisa menunjukkan ketidakstabilan pendapatan petani kalau harga naik secara drastis dalam waktu yang singkat. Ini menandakan petani tidak memiliki kepastian penghasilan yang tentu berdampak besar pada kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Mengingat sebagian besar petani kecil tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk menahan guncangan pendapatan semacam ini. Kedua, data ini bisa mengidentifikasikan masalah dalam rantai pasok. Misalnya harga anjlok bisa terjadi karena terlalu banyak perantara yang mengambil margin keuntungan sebelum produk sampai ke konsumen akhir. Sehingga bagian yang tersisa untuk petani menjadi sangat kecil dibandingkan total nilai yang sebenarnya yang dihasilkan dari produk tersebut. Ketiga, data ini bisa menunjukkan tekanan dari produk impor ketika kebijakan impor suatu komoditas dibuka pada saat yang bersamaan dengan panen raya di dalam negeri. Harga di tingkat petani biasanya langsung tertekan karena pasokan menjadi berlebih di pasar. Data harga produsen semacam ini menjadi bukti yang sangat kuat untuk mendukung advokasi. Kebijakan stabilisasi harga, misalnya advokasi penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani, atau advokasi pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka. Selanjutnya yaitu adalah harga konsumen. Jenis data harga yang kedua adalah harga di tingkat konsumen, yaitu harga yang dibayar oleh masyarakat
Canva dan Capcut. Data selisih harga Rp63.000, Rp63.900 di konsumen versus Rp17.000 di petani akan jauh lebih berdampak kalau divisualisasikan. Misalnya lewat Canva, dalam bentuk infografis sederhana, dua batang perbandingan harga dengan warna kontras. Ditambah keterangan, petani hanya menerima sekitar 27% dari harga yang dibayar konsumen. Infografis semacam ini jauh lebih mudah dipahami dan dibagikan dibanding tabel angka mentah. Di sisi lain, Capcut bisa dipakai membuat video pendek berdurasi 30-60 detik berisi wawancara singkat dengan petani cabai. Misalnya, menunjukkan biaya, mulsa, dan pupuk yang mereka keluarkan dibandingkan dengan uang yang mereka terima saat panen. Video semacam ini menyentuh sisi emosional audiens yang efeknya sering lebih kuat dalam menggerakkan simpati publik dibanding data dan angka semata. Selanjutnya yaitu petisi online. Sebagai puncak kampanye, tim advokasi bisa membuat petisi diceng orang, misalnya dengan tuntutan konkret mendesak penerapan harga acuan pembelian cabai di tingkat petani secara konsisten, atau mendesak pemerintah daerah memperbaiki rantai distribusi supaya selisih harga petani konsumen tidak setimpang kasus Cirebon. Petisi ini disebarkan lewat jaringan media sosial yang sudah dibangun dari tahap sebelumnya, dan jumlah tanda tangan yang terkumpul menjadi bukti dukungan publik yang konkret. Untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. Kalau kita rangkai seluruh kasus cabai 2026 tadi menjadi satu urutannya kira-kira seperti ini. Tim advokasi mengumpulkan data harga petani dan konsumen dari berbagai daerah, data PIHPS Bank Indonesia, serta data produksi dan biaya produksi petani. Mereka mengecek Google Trends untuk memastikan isu ini sedang relevan secara nasional. Data selisih harga divisualisasikan lewat Canva menjadi infografis yang mudah dibagikan. Cerita nyata petani direkam lewat Capcut menjadi video pendek yang emosional. Kedua konten disebarkan lewat media sosial dan dipantau lewat X-Analysis. Dan sebagai penutup, dibuat petisi diceng orang dengan tuntutan kebijakan yang spesifik dan terukur. Dari sini terlihat jelas, data memberi dasar yang objektif dan kuat, sementara digital tools membantu mengemas dan menyebarkan data itu supaya benar-benar sampai dan menggerakkan publik maupun pengambil kebijakan. Kasus anjloknya harga cabai sepanjang 2026 dari Balangan Pacitan Kerinci Ciwidey sampai Cirebon menunjukkan dengan jelas bahwa masalah di sektor agribisnis itu nyata, berulang, dan sistemik.
Tapi masalah sebesar itu hanya bisa diperjuangkan secara efektif kalau advokasinya dibangun di atas data yang kuat. Data harga produsen dan konsumen, data produksi, data supply demand, dan data pendukung seperti biaya produksi dan akses pasar. Dan di era sekarang, data itu perlu dikemas lewat digital tools dan yang tepat, Google Trends dan Ads Analysis untuk riset dan membentuk, Canva dan Capcut untuk konten visual dan emosional, serta petisi online untuk menggalang dukungan publik secara luas dan cepat. Kombinasi antara data yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat itulah yang akan menentukan seberapa efektif sebuah advokasi dalam menghasilkan perubahan nyata. Bagi kesejahteraan petani. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas 4 kategori data utama: statistik harga, data produksi dan supply demand, dan data pendukung, serta 4 digital tools yaitu Google Trend dan X Analysis, Canva dan Capcut, serta petisi online. Semuanya kita bedah lewat satu studi kasus anjloknya harga cabai di berbagai daerah sepanjang 2026 dengan sorotan khusus pada kasus Cirebon, di mana konsumen membayar Rp63.000 per kilogram, sementara petani hanya menerima Rp17.000 per kilogram. Di bagian kedua ini, kita akan masuk lebih dalam. Ada 4 hal besar yang akan kita bahas dari mana data-data itu berasal. Cara memakai tools digital secara lebih teknis dan praktis, studi kasus tambahan di luar cabai, serta etika dan cara mengevaluasi keberhasilan sebuah kampanye advokasi. Badan Pusat Statistik adalah sumber paling fundamental. BPS merilis data luas panen, produksi, dan produktivitas untuk hampir semua komoditas pertanian, ditambah data inflasi bulanan yang memecah kontribusi tiap komponen. Salah satu data BPS yang sangat relevan untuk advokasi kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani. Indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang harus mereka bayar untuk konsumsi dan biaya produksi. NTP di atas 100 berarti kondisi petani relatif membaik, di bawah 100 berarti petani tertekan. Bank Indonesia PIHPS Nasional adalah sumber data harga konsumen yang kita pakai untuk kasus Cirebon. PIHPS mengumpulkan data lewat survei langsung di 82 kota atau per kabupaten sampai inflasi. Mencakup 10 komoditas pangan strategis. Pencacahannya dilakukan setiap hari kerja pukul 9 sampai 11 dan harga yang dicatat adalah harga eceran hasil transaksi nyata di pasar tradisional.
Metodologi serapi ini membuat data PIHPS kredibel untuk dijadikan rujukan advokasi. Badan Pangan Nasional Bappenas memiliki panel harga pangan dan menetapkan harga acuan pembelian serta memantau indeks perkembangan harga. Sebagai contoh, pada minggu kedua Februari 2026 tercatat 210 kabupaten per kota mengalami kenaikan IPH cabai rawit dan sekitar 30% di antaranya masih dalam batas eh, HAP konsumen maksimal Rp57.000 per kilogram. Data semacam ini penting karena memungkinkan advokat membandingkan kondisi real dengan standar kebijakan yang ditetapkan pemerintah sendiri. Kementerian Pertanian menyusun neraca bahan makanan setiap tahun mengikuti metode FAO, menyajikan gambaran ketersediaan pangan suatu wilayah. Produksi impor ekspor hingga konsumsi sangat berguna untuk advokasi isu supply demand skala makro. Misalnya, perdebatan soal kebijakan impor. Nah, selanjutnya yaitu metodologi dan verifikasi data. Ada empat prinsip penting. Ada empat prinsip penting. Yang pertama, triangulasi data, yaitu membandingkan lebih dari satu sumber untuk topik yang sama. Misalnya testimoni petani dikonfirmasi dengan data resmi PIHPS, memahami periode dan cakupan data. Harga pangan segar sangat fluktuatif harian, jadi sebaiknya pakai rata-rata mingguan atau bulanan, bukan angka satu hari saja. Transparansi metodologi, yaitu selalu sertakan sumber dan periode data saat disajikan ke publik, supaya tidak mudah dituduh hoaks. Kehati-hatian dalam menyimpulkan sebab akibat. Dalam kasus cabai ada banyak faktor seperti pasokan luar daerah, panen serentak, cuaca, indikasi permainan tengkulak, dan advokat yang baik menyajikan semua faktor, bukan menyalahkan satu pihak saja. Selanjutnya yaitu mendalami tools digital dengan tutorial praktis. Google Trends, yaitu dengan membuka halaman Google Trends, masukkan kata kunci seperti harga cabai atau rentang waktu misalnya 12 bulan untuk melihat pola musiman. Misalnya, lonjakan pencarian menjelang Ramadan. Bandingkan beberapa kata kunci sekaligus. Misal, harga cabai naik dan harga cabai anjlok. Untuk memilih framing bahasa yang paling relevan, bisa juga breakdown per wilayah untuk menentukan target audience. Ads Analysis, aktifkan fitur analitik di pengaturan akun. Setiap unggahan akan menampilkan jumlah impresi, keterlibatan dengan klik, balasan, retweet, dan engagement rate. Sebaiknya uji beberapa format konten eh, seperti infografis, video, dan teks naratif, dan bandingkan performanya. Biasanya, konten yang menggabungkan visual dan cerita manusia, wajah dan suara petani asli punya
engagement jauh lebih tinggi. Selanjutnya Canva dengan memilih template infografis atau kanvas kosong sesuai kebutuhan platform. Masukkan data inti dalam visual sederhana, misal diagram batang Rp63.900 dengan Rp17.000 dengan warna kontras. Buat judul tegas dan mudah dipahami. Misalnya, petani hanya terima 27% dari harga yang dibayar konsumen. Cantumkan sumber data di bagian bawah. Prinsip pentingnya, satu infografis, satu pesan utama. Jangan menumpuk banyak data sekaligus. Selanjutnya yaitu capcut. Kumpulkan bahan mentah seperti wawancara singkat, foto stroke pupuk atau mulsa sebagian bukti biaya. Selanjutnya susun narasi, kondisi tanaman subur, angka harga jual rendah, harapan petani. Gunakan fitur auto caption karena banyak audiens menonton tanpa suara. Musik latar sebaiknya tenang dan tidak berlebihan. Durasi ideal di bawah 1 menit. Tools tambahan yaitu Google Sheet atau Excel untuk mengolah data mentah PIHPS atau BPS sebelum didesain di Canva. Data Wrapper atau Flowlist untuk grafik interaktif seperti peta disparitas harga antar provinsi. WhatsApp broadcast dan grup komunitas petani untuk menjangkau komunitas tani secara langsung. Mengingat WhatsApp adalah platform paling luas dipakai di Indonesia, termasuk di kalangan petani dan penyuluh. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus tambahan seperti bawang merah. Eh, di sini dia polanya mirip seperti cabai, di mana siklus tanam pendek, rentan panen serentak, harga sangat fluktuatif. Data BPS soal sentra seperti Brebes dipakai bersama NTP subsektor hortikultura. Advokasinya mengarah ke pengembangan olahan, bawang goreng kemasan, dan penyerapan hasil panen oleh Bappenas. Beras dan kebijakan impor. Persoalannya lebih ke kesenjangan pasokan, bukan surplus musiman. Data neraca bahan makanan jadi sangat relevan karena kedua pihak yang pro maupun kontra impor. Sama-sama pakai data produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Hanya di bingkai berbeda, ini pengingat penting. Data yang sama bisa dipakai dari dua sudut pandang, dan advokat harus jujur, tidak manipulasi data demi kepentingan sepihak. Inflasi pangan nasional. Komponen volatil food biasanya jadi penyumbang inflasi terbesar, didominasi daging ayam, beras, telur, cabai rawit, daging sapi. Data ini mendorong sektor agribisnis beserta jenis data yang relevan digunakan, dan kedua, alat-alat digital modern apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah, mengemas, dan menyebarkan data tersebut agar diadvokasikan benar-benar sampai dan berdampak. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama akan membedah 4 kategori data penting dalam advokasi agribisnis.
statistik harga dan produksi, data supply demand, dan data pendukung lainnya. Bagian kedua akan membedah alat-alat digital yang relevan, Google Trend dan X Analysis untuk riset dan analisis, Canva dan CapCut untuk produksi konten, serta petisi online untuk penggalangan dukungan publik. Nah, langsung saja, mari kita mulai dari kondisi yang paling dasar, mengapa advokasi itu penting. Eh, Pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Data adalah tulang punggung dari advokasi berbasis bukti atau yang sering disebut evidence-based advocacy. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim yang diajukan dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Mari kita bedah kalimat ini menjadi lebih dalam karena ada tiga fungsi penting yang tersimpan di dalamnya. Fungsi yang pertama adalah legitimasi, sebuah tuntutan atau keluhan yang disampaikan tanpa data hanya akan menjadi pernyataan subjektif yang mudah dibantah atau diabaikan. Tapi ketika tuntutan yang sama didukung oleh angka, statistik, dan sumber yang kredibel, ia berubah menjadi bukti yang sulit disangkal, dan inilah yang memberikan bobot serta kekuatan tawar bagi pihak yang melakukan advokasi. Fungsi kedua adalah identifikasi akar masalah. Tanpa data, kita hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya menjadi penyebab suatu persoalan. Misalnya, ketika harga suatu komoditas anjlok, ada banyak kemungkinan penyebab bisa karena surplus produksi, bisa praktik tengkulak yang tidak sehat, bisa karena cuaca ekstrim atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Data membantu kita memilih mana penyebab yang paling dominan, sehingga solusi yang diajukan nantinya benar-benar menyasar akar masalah, bukan sekedar eh, gejala di permukaan. Fungsi ketiga adalah membantu merumuskan solusi yang tepat sasaran. Advokasi yang baik tidak berhenti pada mengeluh atau mengkritik, tapi harus mampu menawarkan solusi konkret, solusi yang dirancang berdasarkan data, cenderung jauh lebih lebih presisi dan efektif dibandingkan solusi yang dirancang berdasarkan asumsi atau dugaan semata. Setelah memahami mengapa data begitu penting, sekarang mari kita bedah satu persatu jenis data yang relevan digunakan dalam advokasi agribisnis. Dimulai dari yang paling sering digunakan, yaitu statistik harga. Nah, selanjutnya yaitu di bagian kedua, statistik harga. Statistik harga adalah kategori data yang paling sering digunakan dalam advokasi agribisnis karena sifatnya konkret, eh, mudah dipahami publik, dan langsung menyentuh isu kesejahteraan ekonomi. Ada tiga jenis data harga yang perlu kita pahami secara mendalam.
yaitu harga produsen atau petani. Harga produsen adalah harga yang diterima petani karena mereka menjual hasil panennya baik langsung ke pengepul, eh, ke pasar maupun ke industri pengolahan. Data fluktuasi harga di tingkat petani ini penting karena bisa menunjukkan beberapa hal sekaligus. Nah, yang pertama, data ini bisa menunjukkan ketidakstabilan pendapatan petani kalau harga naik secara drastis dalam waktu yang singkat. Ini menandakan petani tidak memiliki kepastian penghasilan yang tentu berdampak besar pada kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Mengingat sebagian besar petani kecil tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk menahan guncangan pendapatan semacam ini. Kedua, data ini bisa mengidentifikasikan masalah dalam rantai pasok. Misalnya harga anjlok bisa terjadi karena terlalu banyak perantara yang mengambil margin keuntungan sebelum produk sampai ke konsumen akhir. Sehingga bagian yang tersisa untuk petani menjadi sangat kecil dibandingkan total nilai yang sebenarnya yang dihasilkan dari produk tersebut. Ketiga, data ini bisa menunjukkan tekanan dari produk impor ketika kebijakan impor suatu komoditas dibuka pada saat yang bersamaan dengan panen raya di dalam negeri. Harga di tingkat petani biasanya langsung tertekan karena pasokan menjadi berlebih di pasar. Data harga produsen semacam ini menjadi bukti yang sangat kuat untuk mendukung advokasi. Kebijakan stabilisasi harga, misalnya advokasi penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani, atau advokasi pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka. Selanjutnya yaitu adalah harga konsumen. Jenis data harga yang kedua adalah harga di tingkat konsumen, yaitu harga yang dibayar oleh masyarakat. Sampai di sini, kita sudah membahas secara mendalam dua fondasi penting dalam advokasi agribisnis modern. Yang pertama, kita sudah memahami bahwa data adalah fondasi utama dari advokasi berbasis bukti. Dengan empat kategori data penting: statistik harga, data produksi dan data supply demand, serta data pendukung lainnya seperti kondisi sosial petani, dampak lingkungan, dan akses pasar. Kedua, kita sudah membahas berbagai tools digital yang bisa mendukung proses advokasi tersebut, mulai dari Google Trends dan X Analysis untuk riset dan analisis momentum, Canva dan CapCut untuk pembuatan konten visual dan video, hingga platform petisi online seperti Change.org dan Avast untuk menggalang dukungan publik secara lebih luas. Pesan yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah bahwa di era digital seperti sekarang, advokasi untuk sektor agribisnis yang yang
Notabene, menyangkut kehidupan jutaan petani tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional semata. Kombinasi antara data yang kuat dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat dan eh, tepat akan sangat menentukan seberapa efektif suatu advokasi di dalam menghasilkan perubahan yang nyata, baik dalam kebijakan pemerintah maupun kesejahteraan petani secara langsung. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.